Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Diasan dengan NIM 2214-24008 dari kelas A Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik oleh dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umum atau pemilu adalah proses demokrasis yang digunakan untuk memilih pemimpin atau rakyat yang akan menjalankan pemerintah. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Sistem pemilu dirancang untuk mencerminkan kehendak rakyat dengan cara yang adil, jujur, dan transparan. Nah, penjelasan mendalam tentang sistem pemilu adalah pengertian sistem pemilu adalah metode atau mekanisme yang digunakan untuk menentukan hasil dan pemungutan suara. Sistem ini mencakup aturan tentang siapa yang dapat memilih dan siapa yang dapat dipilih, bagaimana suara dihitung, dan bagaimana kursi di jabatan didistribusikan berdasarkan hasil suara. Yang kedua, ada jenis-jenis sistem pemilu. Terdapat beberapa jenis sistem pemilu yang umumnya digunakan di berbagai negara, di antaranya yang pertama ada sistem pemilu mayoritarian atau mayoritas. Sistem ini menekankan pada perolehan suara mayoritas untuk menentukan pemenang. Contohnya, sistem pluralitas. Pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak meskipun tidak mencapai mayoritas. Sistem mayoritas absolut. Kandidat harus memperoleh lebih dari 50% suara untuk menang. Jika tidak tercapai, diadakan putaran kedua. Kemudian ada sistem proporsional. Sistem ini bertujuan untuk menjaminkan proporsional suara yang diterima oleh setiap partai atau kelompok dalam distribusi kursi di parlemen. Contohnya, sistem daftar partai, di mana pemilihan memilih partai dan kursi dibagi sesuai presentasi suara yang diperoleh. Kemudian ada sistem campuran, menggabungkan elemen dari sistem mayoritarian dan proporsional, sebagai kursi ditentukan dengan sistem mayoritas, sedangkan sisanya dengan sistem proporsional. Kemudian ada sistem pemilu khusus. Berbagai negara menggunakan sistem khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan politik dan sosial mereka, seperti sistem single transferable vote atau STV atau sistem representasi alternatif. Yang ketiga, ada tahapan dalam pemilu. Pemilu biasanya melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu antara lain ada persiapan, pendaftaran pemilih, penetapan jadwal, dan pendaftaran calon kampanye. Di masa di mana kandidat atau partai politik menyampaikan visi misi dan program. Pemungutan suara, proses rakyat memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Penghitungan suara dihitung dan hasil diumumkan. Kemudian ada penetapan hasil. Pemenang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Yang keempat, ada prinsip-prinsip pemilu. Pemilu yang baik harus memenuhi beberapa prinsip berikut. Yang pertama ada langsung. Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Kemudian ada umum. Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat ikut serta. Kemudian ada bebas. Pemilihan memiliki kebebasan di tempat tekanan. Dan rahasia. Identitas pilihan pemilihan dilindungi. Kemudian ada adil. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Dan yang kelima ada manfaat pemilu. Memperkuat legitimasi pemerintah, memberikan ruang partisipasi politik kepada rakyat, memperkuat akuntabilitas pemimpin atau wakil rakyat, meningkatkan stabilitas politik melalui mekanisme pergantian kekuasaan yang damai. Kemudian ada tantangan dalam pemilu. Pemilu juga menghadapi berbagai tantangan seperti yang antara lain ada kecurangan, misalnya manipulasi data pemilih atau penghitungan suara politik uang, praktik memberi suara yang dapat merusak integritas pemilu. Kemudian ada ketidakadilan media, akses yang tidak merata terhadap media oleh peserta pemilu. Pemilih rendahnya partisipasi memiliki akibat ketidakpercayaan pada sistem politik.
Ketujuh, pemilih Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan legislatif, di mana pemilih dapat memilih antar kandidat langsung. Pemilihan presiden dilakukan dengan sistem mayoritas absolut yang mengharuskan peraturan kedua jika ada kandidat yang mencapai ambang batas tersebut di putaran pertama. Kemudian ada inovasi dan reformasi pemilu. Dalam era digital, banyak negara termasuk Indonesia mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemilu, seperti penggunaan e-voting, sistem informasi pemilu, dan pengawasan berbagai digital. Namun, penggunaan teknologi juga memunculkan tantangan seperti ancaman keamanan siber. Pemilu bukan hanya mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga cerminan dari kekuatan rakyat dalam membentuk masa depan negara. Dengan melibatkan diri dalam pemilu, warga negara berperan aktif dalam pembangunan dan stabilitas demokrasi. Sistem pemilihan di berbagai negara, termasuk Indonesia, sering menghadapi berbagai isu yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Berikut ada beberapa isu utama dalam sistem pemilu. Yang pertama ada kecurangan dalam pemilu. Nah, kecurangan dapat berupa manipulasi data pemilih, perhitungan suara yang tidak transparansi, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Nah, cara mengatasinya antara lain itu ada penguatan regulasi, meningkatkan aturan hukum yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan. Kemudian ada pengawasan ketat, melibatkan lembaga independen seperti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk memantau setiap tahap pemilu. Kemudian ada digitalisasi proses pemilu, menggunakan teknologi seperti e-voting dan perhitungan suara berbasis digital untuk meningkatkan transparansi. Kemudian ada partisipasi publik, mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pemilu melalui pelaporan langsung. Yang kedua ada isu politik uang. Proses praktik politik yang merusak prinsip keadilan dalam pemilu dan membuat pemimpin yang terpilih tidak fokus pada kepentingan rakyat. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Jadi, cara mengatasinya antara lain itu ada edukasi pemilih melalui kampanye anti politik uang dan penyadaran masyarakat tentang dampak negatifnya. Kemudian ada penegakan hukum, memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tersebut terlibat dalam praktik ini. Ada kampanye, memastikan transparansi sumber dana kampanye melalui audit independen. Yang ketiga, ketidakaturan data pemilih. Ketidakaturan daftar pemilih tetap DPT dapat mengakibatkan hak pilih hilang dan dimanipulasi. Cara mengatasinya itu pemutakhiran data secara berkala, melakukan pencocokan data penelitian atau coklit data pemilih secara reguler. Kemudian ada integrasi data, memanfaatkan data kependudukan yang dikelola pemerintah untuk memperbarui DPT, perlibatan teknologi. Menggunakan berbasis digital untuk memverifikasi identitas pemilih. Yang keempat ada partisipasi pemilih yang rendah. Rendahnya angka partisipasi pemilih sering disebabkan oleh apatisme politik, ketidakpercayaan pada sistem, atau minimnya edukasi politik. Cara mengatasinya adalah edukasi politik, menggelar program pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilihan pemula. Kemudian akses, memperbanyak tempat pemungutan suara atau TPS dan memberikan alternatif seperti pemungutan suara daring. Kemudian ada kampanye informasi, menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pemilu. Yang kelima ada aksi kampanye. Beberapa kandidat atau partai politik memiliki akses lebih besar terhadap media sehingga memengaruhi preferensi pemilih. Nah, cara mengatasinya yaitu pengaturan iklan kampanye, menetapkan aturan alokasi waktu dan biaya iklan yang adil bagi semua peserta pemilu. Kemudian media independen, mendorong media massa untuk bersikap netral dan memberikan porsi yang setara bagi semua kandidat. Selanjutnya ada pemantauan konten media, memastikan tidak ada penyebaran berita palsu atau kampanye hitam. Yang keenam ada kampanye hitam dan berita palsu.
kampanye hitam dan penyebab hoaks dapat merusak reputasi kandidat dan memengaruhi hasil pemilu secara tidak adil. Nah, cara mengatasinya adalah penegakan hukum, menindak tegas pihak yang terbukti menyebarkan hoaks atau melakukan kampanye hitam. Kemudian ada edukasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mengenali informasi yang valid. Kemudian ada kerjasama dengan platform media sosial, mengawasi konten dan menghapus informasi palsu secara cepat. Yang ketujuh ada kesetaraan gender dan kelompok marginal. Perempuan dan kelompok marginal seringkali kurang terwakili dalam pemilu dan tur pemerintahan. Nah, cara mengatasinya yaitu menerapkan kebijakan kuota minimum untuk calon perempuan dan pemberdayaan, memberikan pelatih dan dukungan bagi perempuan serta kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian ada kampanye kesetaraan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya representasi yang inklusif. Yang ke-8 ada keamanan dalam pemilu. Pemilu seringkali disertai dengan potensi konflik atau intimidasi, terutama di wilayah rawan konflik. Nah, salah satu cara mengatasinya yaitu adalah keamanan yang ketat, melibatkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban selama pemilu. Kemudian ada peningkatan dialog, melibatkan tokoh masyarakat untuk mencegah konflik dan menciptakan suasana kondusif. Kemudian ada sanksi tegas, menindaki tegas pihak yang terlibat dalam kekerasan terkait pemilu. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, sistem pemilih dapat berjalan lebih adil, transparan, inklusif, sehingga memperkuat demokrasi dan legitimasi pemerintahan.